Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Di mana kesuciannya? Kesuciannya adalah di bulan Ramadan adalah syahrus siyam, syahrus sabr, syahrul qanaah, syahrus zuhud. Kita dilatih oleh Allah, tarbiyah langsung dari Allah, agar kita mampu memiliki karakter, mampu mengendalikan diri kita sendiri, dilatih dengan sangat strength, dididik dengan sangat disiplin, dari imsak sampai maghrib, apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak boleh makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan dari imsak sampai maghrib. Ini merupakan tarbiyah ammah ilahiyah, pendidikan spiritual dari Allah yang sangat-sangat efektif untuk membangun karakter kepribadian kita semuanya. Sebenarnya pendidikan yang maksimal. Nanti kita ditambah lagi dengan puasa sunnah, dengan hal-hal yang lain, riyadhah, latihan, menggembleng diri kita sendiri, itu yang lain. Ini yang paling wajib dulu, yaitu puasa Ramadan. Tidak ada agama lain yang memiliki puasa seperti ini, seperti kita ini. Kemudian, jangan dikira bulan Ramadan itu bulan malas, bulan bermalas-malas, bulan yang tidak produktif, bulan membuat orang itu tidak produktif, malas kerja. Tidak, salah itu. Justru kalau kita lihat sejarah, Perang Badar, perang pertama kali antara umat Islam dan musyrikin, tahun 2 Hijriah, jatuh pada bulan Ramadan, tanggal 17. Seperti hari diturunkannya Al-Quran. Dan Alhamdulillah, Rasulullah bersama sahabat yang berjumlah 314 orang saja bisa mengalahkan orang Quraisy, kaum musyrikin yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Kemudian Fathu Makkah, dikuasainya kota Mekah setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah dengan para sahabatnya dengan rasa takut, dengan rasa ngeri. Kemudian tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya berjumlah sekitar kurang lebih 15.000 masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Kota Mekah masuk Islam semua jadinya karena Nabi Muhammad memberikan ampunan, amnesti kepada seluruh penduduk kota Mekah, dimaafkan semuanya. Itu jatuh pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ini luar biasa. Oleh karena itu, bulan Ramadan bulan sangat mulia dan sangat produktif, bahkan bisa dibilang syahrul jihad, bulan perjuangan. Satu lagi contoh, Tariq bin Ziyad, seorang budaknya gubernur Mesir, namanya Nusair, memberikan kepercayaan kepada Tariq bin Ziyad sebagai budak. Tariq, kamu saya bebaskan dari budak dengan syarat kamu pimpin pasukan Islam, waktu itu berjumlah 6.000 orang, masuk, nyebrang ke Spanyol ya, ke Andalus, siap. Nah, ketika Tariq bin Ziyad dengan pasukan Islam 6.000 orang menyeberang Laut Tengah itu, selat dari Maroko ke Spanyol, itu pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Satu lagi contoh, negara kita merdeka. Proklamator Bung Karno, Bung Hatta, rahimahumullah, memproklamirkan kemerdekaan kita 1945, itu bulan Agustus tersebut jatuh pada hari Jumat, malah kata orang Jawa Jumat Kliwon. Ada mengandung arti sendiri barangkali orang Jawa ini. Jumat Kliwon, bulan Ramadan. Terakhir, yang gampang saja, yang saya masih ingat, pasukan Mesir ketika perang dengan Israel selalu kalah, pernah mendapatkan kemenangan tahun 73, bulan Oktober tahun 73, ketika masa Presiden Muhammad Anwar Sadat, itu terjadi bulan Ramadan. Pasukan Mesir bisa merebut kembali Gurun Sinai, menjadi bagian dari wilayah Mesir yang sejak tahun 68 dikuasai oleh Israel. Demikian betapa besarnya bulan Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan. Kalau kita lihat sejarah, itu kejadian yang saya hafal saja, barangkali masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Antara lain misalkan Khatamul Aulia, wali besar yang terkenal, yang namanya Syekh Ibnu Arabi,
menulis kitab yang sangat spektakuler yang namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Ini kitab sulit sekali, nih kitab induknya, puncaknya kitab tasawuf. Ini Ibnu Arabi, itu ditulis di kota Mekah dimulai bulan Ramadan. Luar biasa. Maka para kiai-kiai kalau bulan Ramadan ada agenda sendiri membaca kitab khusus Ramadan di luar pelajaran di luar bulan Ramadan. Bahasa Jawanya namanya pasaran. Yang penting mencari barokah, baca tafsir, baca hadis, baca tarikh, tanpa dianalisa, tanpa dijelaskan panjang lebar, yang penting khatam. 20 hari khatam. Itu tradisi pesantren Nahdlatul Ulama. Para bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Tentang Al-Quran. Al-Quran, kitab yang sudah dijamin oleh Allah orisinil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Saya turunkan Al-Quran, adzikr ini, dan saya jaga ila yaumil qiyamah, tidak akan rusak, tidak akan berubah. Beda dengan kitab suci yang lain. Secara ilmiah, bukan karena fanatik agama, secara ilmiah, para ilmuwan pun semua mengakui bahwa kitab suci yang lain Al-Quran terjadi perubahan. Dari sejarahnya terjadi perubahan. Tapi kalau Al-Quran, semua mengakui. Para orientalis pun mengakui. Saya baca Godsiher yang mempunyai kitab tafsir, Madzhabut Tafsir fil Islam. Ada tafsir dalam Islam itu orientalis dari Belanda mengatakan Quran semuanya orisinil. Semua keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Hanya saja orientalis salahnya itu tidak mengakui itu wahyu, tapi itu karangan, gubahan Nabi Muhammad. Tapi semua sepakat bahwa itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Beda dengan kitab suci yang lain. Kalau kita tanya misalkan kitab Bible atau The New Testament, The Old Testament, apa betul-betul itu yang keluar dari lisannya Yesus? Nggak bisa jawab mereka. Nggak bisa jawab. Karena tidak ada penelitian yang sangat detail, ilmu yang membahas keorisinilan kitab suci yang lain. Tapi Al-Quran, semua mengakui, walaupun non-Muslim, Quran itu semua keluar dari lisannya Muhammad. Hanya kalau kita meyakini dan harus meyakini, Quran itu wahyun minallah, bukan karangan, gubahan, bikin-bikinan Nabi Muhammad, bukan. Betul-betul wahyu dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang buta huruf, tidak mampu baca, tidak mampu nulis. Ketika Rasulullah diutus di kota Mekah itu, yang masyarakat Mekah yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Tidak lebih dari 10 orang. Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Ka'ab bin Zuhair, Sayyidina Umar, itu bisa nulis. Lainnya buta huruf, nggak bisa nulis. Itu rata-rata masyarakat Mekah ummi. Nah, Nabi Muhammad pun tidak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah mengunjungi pertemuan-pertemuan, nggak pernah terpengaruh dengan lingkungannya, murni. Bahkan Rasulullah ketika kecil hidup di tengah-tengah suku Badui Bani Sa'ad, yaitu ketika disusui oleh Siti Halimah, itu jauh di kampung banget. Saya pernah ke sana 80 kilo dari Mekah itu, dekat Taif. Sangat, sampai sekarang pun masih kampung. Artinya apa? Nabi Muhammad berkembang sejak kecil, remaja, menjadi pemuda dewasa, tidak pernah bergaul dengan siapapun. Tidak pernah baca kitab suci manapun. Tidak pernah baca dongeng-dongeng atau filsafat. Tidak pernah baca ilmu atau apa buku ilmiah. Nggak pernah. Nggak pernah. Yang betul-betul nggak pernah. Tiba-tiba dengan mengagetkan, menyampaikan kalam yang luar biasa. Luar biasa dari sisi bahasa. Terkenal ketika itu para bulagha, syuara, pujangga, sastrawan, bahkan syair itu dilombakan di pasar-pasar malam, antara lain pasar Ukad. Sebelum musim haji kurang mulai Zulqa'dah itu 1 bulan ada pasar Ukad namanya, waktu zaman jahiliyah. Di situ terjadi lomba syair dari beberapa suku mengeluarkan syairnya. Nanti yang menang dapat hadiah. Hadiahnya kadang-kadang perempuan cantik lah kira-kira itu. Nah, Nabi Muhammad mengeluarkan Al-Quran mengalahkan para syuara, para pujangga, para sastrawan yang ketika itu menang ketika lomba syair di pasar-pasar malam itu. Padahal Nabi Muhammad semua orang tahu nggak pernah pergi kemana-mana.
Itu yang sangat heran. Bahkan mencengangkan lagi, banyak sekali sebenarnya kalau kita bahas, ya jurusan ilmu Al-Quran ya 4 tahun sendiri kalau kita bahas. Antara lain misalkan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat Al-Had ayat 56. 56 atau 24? Ayat 56. Artinya apa artinya? Coba. Ayat Quran diturunkan kepada seorang yang buta huruf. Dibacakan kepada masyarakat yang buta huruf. Orang Arab waktu itu buta huruf. Namanya jahiliyah. Isinya apa? Bahwa al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhan itu adalah kebenaran yang harus digapai, dihasilkan dengan metode ilmiah. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Hanya dengan metode analisis ilmiah, rasional, logis, menggunakan premis-premis, itulah baru bisa mencapai kebenaran. Jadi 15 abad yang lalu Quran sudah mengatakan kalau kita ingin benar apapun, di bidang apapun, harus berlandaskan, berasaskan analisis ilmiah. Coba 15 abad yang lalu. Kitab suci lain nggak ada. Mohon maaf, saya S2-nya perbandingan agama, S2-nya. Kalau S3 tasawuf, S1-nya dakwah di King Abdul Aziz, S2 di Ummul Qura, perbandingan agama. S3 tasawuf juga di Ummul Qura. Nah, saya baca kitab suci yang lain yang versi bahasa Arab. Maklum, waktu di Indonesia, waktu di rumah, mana mungkin saya baca Bible, saya baca Rigwida, saya baca Taurat. Nggak boleh oleh orang tua saya macam-macam baca yang lain macam-macam, nggak boleh oleh orang tua saya, ayah saya. Kesempatan saya di Timur Tengah atau di Mekah itu saya baca semua kitab-kitab agama, Rigwida, Mahafad Gita, terus semua saya baca kitab Yahudi, protokol Zionis, dan kitab buku-buku orang Kristen. Tidak ada ayat kitab suci dari agama lain yang mengatakan kalau Anda atau kalau kita ingin benar harus berdasarkan ilmiah, analisis ilmu pengetahuan. Nggak ada itu. Hanya Al-Quran yang mengatakan demikian. Itu disampaikan 15 abad yang lalu. Coba. Merupakan mukjizat yang luar biasa. Dengan ayat ini saja merupakan dorongan, merupakan cambuk, targhib agar umat Islam menjadi umat yang maju, intelek, cerdas. Tidak boleh bodoh. Tidak boleh kita melakukan sesuatu dengan tidak berdasarkan ilmu. Dengan coba-coba misalkan, yang mengikuti ajaran klinik, ajaran gnostik, mistik, nggak boleh. Harus dengan ilmu. Kita mau bertani, mau berdagang, mau berbisnis, berpolitik, bermasyarakat, apalagi menjadi rektor, harus pemikirannya ilmiah, rasional, logis. Tidak boleh cari dukun. Tidak boleh berdasarkan gnostik, mistik, klinik, mimpi, dijadikan dasar. Nggak boleh. Itu Al-Quran sudah mengatakan demikian. Dengan demikian lahirlah beberapa ulama, ilmuwan di dalam agama Islam. Dari masyarakat Mekah, masyarakat Arab yang kemarin masih buta huruf. Berapa tahun kemarin udah buta huruf. Sekarang belum, tidak lama sudah menjadi bangsa yang maju. Ini contoh saja ini. Huruf Arab itu dulu tidak ada titiknya. Ba, ta sama. Jim, ha, kho. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Pertama kali orang yang terdorong untuk memberikan titik supaya ada perbedaan satu sama lain adalah seorang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah. Nah itu, dia bikin itu waktu itu tahun 50-an lah. Ada ba titik 1, ta titik 2, ta titik dan seterusnya. Ini kan berarti kan mendorong kecerdasan. Karena huruf Arab tidak sempurna, padahal huruf Arab menjadi tulisan Al-Quran, huruf Al-Quran yang akan dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia. Ya kalau masa zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, bisa baca, tanpa titik bisa, tanpa titik. Tapi untuk seterusnya, pasti tidak bisa. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali, ini muridnya Sayyidina Ali nih, murid dari Sayyidina Ali, menggagas titik. Wad'un nuqat alal huruf. Menggagas titik huruf-huruf Arab itu.
Sudah titik. Masih bingung juga baca Quran ini. Kalau yang bukan orang Arab ya. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 175 Hijriah menggagas syakl, fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun. Itu yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Masih ada kesulitan baca Quran dengan benar. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran. Maka ada seorang imam, namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224, menggagas ilmu tajwid, ilmu yang memperbaiki baca Quran. Tajwid yang memperbaiki. Ilmu tajwid tilawatil Quran. Barulah lahir terminologi idgham, ikhfa, idhar, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, dan seterusnya. Ya Allah, itu hanya dari sisi baca saja, belum dari sisi kontennya. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah itu. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Bacanya harus innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Jangan lih. Rasulah, jangan rasulih. Kalau rasulah mananya Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasul pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, grammar, agar baca Qur'annya benar. Pengarang atau penggagas nahu adalah Imam Sibaweh atau Amr bin Kumbur. Belum tafsirnya. Memang sahabat Ibnu Abbas orang pertama kali mentafsir Al-Quran, tapi sangat kecil. Comot sana, comot sini, nggak sempurna nggak? Sayyidina Ibnu Abbas itu. Pertama kali seorang menafsir Al-Quran dengan sempurna 10 jilid. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ini sekilas beberapa pengaruh Al-Quran yang mendorong lahirnya peradaban Islam, para cendekiawan, para ulama, belum ulama kedokteran, misalkan Ibnu Sina, belum yang matematik Jabir bin Hayyan yang menggagas aljabar, belum yang menggagas kacamata optik Hasan bin Haitam, belum lagi yang menggagas alat navigasi atau kompas pandom Ahmad bin Majid namanya. Vasco da Gama ketika keliling dunia pakai itu tuh, pakai bikinannya Ahmad bin Majid. Belum lagi yang menyelidiki penyakit cacar Abu Bakar Razi, menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia itu setiap detik berapa, itu Abdurrahman bin Nafis. Oh, sangat banyak sekali kalau saya ceritakan. Itu semuanya didorong oleh Al-Quran. Semangat membangun peradaban. Para rektor sudah menyinggung, ayat pertama, Iqra, artinya kita harus cerdas. Umat Islam harus cerdas. Tidak boleh menjadi umat yang bodoh, yang terbelakang. Tidak boleh. Nah, itu segala seperti itu.